Halo barudak, balik lagi di channel ini dan masih tetap bersama Mang Ujay. Seperti biasa Mang Ujay bakal kasih update info Honor of King. Buat kalian yang gak mau ketinggalan info, kalian bisa subscribe aja channel ini. Dan jangan lupa di like serta di share videonya ke teman-teman kalian semua ya. Dan buat kalian yang cari tempat top up murah, aman dan juga terpercaya, kalian bisa langsung aja top up di lapakhuda.com. Jangan lupa pakai kode promo Smoker97 ya guys ya. Nah, untuk update info kali ini kita bakal bahas update patch note terbaru, tepatnya di tanggal 24 Januari 2025 untuk Honor of King Global, yang dimana ini udah ada banyak penambahan event-event Imlek gitu ya. Ada juga penambahan skin terbaru, serta ada juga adjustment atau lebih ke buff dari beberapa hero di in-game nanti. Kita bakal bahas satu persatu, mulai dari animasi lobby. Ini udah berubah ya menjadi skin LNY terbaru 2025 yang bakal bisa kita beli nanti di tanggal 28 Januari gitu ya. Nah, kalian juga bisa lihat ada beberapa mekanik baru, nanti kita bakal bahas juga ya, dan kita bakalan lihat dulu di shop di sini. Oke. Di shop udah ada penambahan 5 skin baru yang tentunya untuk skin Legend Dianwei ini kita bisa beli ya di sini melalui event. Tapi di sini ya, eventnya belum muncul, kita tunggu aja di akun Mang Ujay. Dan yang pasti di sini kalian bisa lihat ada penambahan 4 skin LNY 2025 ya. Di sini ada Nuwa, Consortium, Lam dan Daji. Kalian udah bisa coba, udah rilis ya. Tapi ini mekanisme pembeliannya, nanti kita bakal bisa beli skin LNY 2025 terbaru ini di tanggal 28 Januari nanti ya. Nah, untuk mekanisme pembelian skin LNY ada cara yang lebih murah, nanti mungkin di video terpisah Mang Ujay bakal kasih tahu ya, lewat pembelian kartu spesial atau kartu laki tahun ular kayu ini nih ya. Di penawaran terbatas nih guys ya, penawaran spesial ini kalian bisa cek aja. Nanti untuk detailnya di video terpisah Mang Ujay jelasin. Terus di personalisasi ini juga ada penambahan backdrop ya, atau latar belakang baru. Di sini tagnya legend, yang dimana ini merupakan event top up ya. Jadi kalian top up 12.000 token, terus dapat chest ini, peti ini, untuk kalian bisa berkesempatan mendapatkan 3 reward atau hadiah top up di sini ya. Ada backdrop dan juga 2 skin ya, dari si Zhang Fei sama si Guan Yu. Balik lagi di sini. Terus di sini ada juga custom button dari Dianwei ya, update custom Dianwei. Terus ada skin Levi ini, kita bisa dapetin secara gratis skin Levi melalui event nanti ya, skin epic Levi ini. Dan tidak lupa guys, di sini untuk skin LNY 2025 ini juga udah ada fitur 3D posternya, yang dimana ini udah hologram gitu ya, atau giroskop ya, udah fitur giroskop. Tapi ini untuk mendapatkan si 3D posternya Mang Ujay masih belum tahu. Kalau nggak salah sih harus punya semua skinnya, baru ini gratis atau lewat event. Tapi di sini kita lihat sih masih event ya, atau gacha atau seperti apa. Ini udah fitur giroskop ya, keren banget. Jadi kalian bisa coba dulu guys sebelum beli ya, bisa di trial dulu guys. Oke. Nah, kemudian di sini di in game nanti ada mechanical baru ya, ada mekanik baru dari Rune Blessing, serta ada mekanik hero full steam ahead, dan juga ada Firefly juga, yang dimana kalau misalkan kalian belum tahu ya, untuk Firefly ini berlaku di mode Battle of Awakening ya. Jadi di mode kasual baru nih, Battle of Awakening ya. Kalau misalkan main Battle of Awakening, maka mekanik Firefly ini bakal berlaku gitu ya, yang dimana di sini kalian bisa lihat detailnya ya, bakalan ada bibit rumput yang akan spawn ya di semak-semak di area jungle. Nah, kalau misalkan kita main rank, main normal biasa, ini yang berlaku itu adalah mekanik Rune Blessing sama full steam ahead. Yang dimana di sini untuk Rune Blessing nanti tuh kita di menit kedua bakalan ada di area river atau sungai gitu ya, tepatnya di Tyrant sama di Overlord gitu ya, di depannya nih. Contohnya seperti ini gitu ya. Itu bakal spawn kayak aura-aura blessing gitu ya guys ya, dan itu tuh tergantung warna, yang dimana kalian bisa lihat ya, untuk efek rune-nya ada 5 efek rune
yang bisa mendapat apa ya, buff lah kayak gitu. Kalau kita ambil tuh ngasih buff, ada buff gold, buff cooldown, buff mana, buff recovery, sama buff movement speed. Terus berlaku juga ini untuk full steam ahead. Maksudnya apa? Ini detailnya. Jadi ini full steam ahead ini kalau misalkan kalian main marksman ya. Nah, jadi ada efek kayak gitu yang dimana si efeknya atau ngasih buff ini ya, buff dari full steam ahead ini, kalian bisa lihat hero farmland akan memasuki mode full firepower saat mereka menimbulkan damage secara terus-menerus pada musuh atau struktur itu kayak turret gitu ya. Dalam mode ini mereka akan menimbulkan damage beberapa kali pada musuh. Jadi ada serangan tambahan gitulah guys ya. Jadi bakalan ada serangan tambahan yang ngasih damage ke musuh atau ke turret. Sekarang kita bakalan bahas juga untuk adjustment gitu ya. Beberapa adjustment atau lebih ke buff sih, buff dari beberapa hero. Yang dimana di sini ada Levi, Ying, Erin, Guiguji, Direnji, Arthur, Mai Shiranui, sama Angela. Detailnya seperti apa kita langsung bahas di in-game. Oke, hero buff yang pertama di sini ada hero Mamang Levi, yang dimana ini untuk status dasar dari serangan fisik dasar sama pertahanan atau defense dasarnya itu ditingkatin ya. Dan juga ada penambahan damage yang cukup lumayan signifikan dari ultimate-nya. Walaupun untuk apa ya, untuk damage dasarnya itu sedikit di nerf, tapi ini scalingnya dinaikin ya guys ya. Kemudian buff hero yang kedua di sini ada Mai Shiranui, yang dimana Mai dapat buff atau adjustment lagi di skill 2-nya ya. Yang dimana untuk skill 2 kali ini tuh lebih ke pengurangan cooldown skill 2-nya, tapi sedikit mengurangi damage dari skill 2-nya guys. Ya ini ngebalancein lah ya. Karena di patch sebelumnya kan Mai ini untuk konsumsi mananya atau energinya itu kan di buff gitu ya. Sekarang dari cooldown sama damage-nya. Walaupun nanti gitu ya di late game ini bakal benar-benar kalian bisa spam skill 2 gitunya. Walaupun untuk damage-nya tuh agak kurang sakit lah, kurang lebih kayak gitu ya, lebih di adjust gitu ya. Tapi masuknya ini buff ya, karena untuk skill 2-nya itu mendapatkan pengurangan cooldown dari skill 2-nya. Apalagi di late game bakalan kalian bisa cepet atau ya spam guys untuk skill 2-nya guys. Kemudian hero yang ketiga dapat buff juga, ini ada Arthur, yang dimana Arthur ini dapat buff dari defense fisik dasarnya atau pertahanan status dasar dari defense-nya. Yang dulunya 98%, sekarang cukup lumayan tinggi naiknya jadi 120 poin ya, bukan persen guys. Dan dimana itu scaling juga tergantung level nanti gitu ya. Semakin levelnya tinggi ya, atau di late game ini si Arthur bakalan lebih sustain gitulah, makin tebal lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada Direnji yang dapat buff juga untuk damage token yang ditingkatkan. Tokennya yang mana Bang? Dari skill satunya guys. Jadi kan skill satunya tuh punya dua efek gitu ya, warna merah sama warna biru ya. Nah itu yang dapat apa ya, dapat buffnya gitu ya dari ledakan si serangan merah sama birunya gitu guys, dari skill satunya ya. Nah jadi untuk kalau misalkan token yang merah atau serangan yang merah, warna merah itu emang status dasarnya dikurangin 10 poin, tapi untuk scaling bonusnya itu ditambahin ya, ada penambahan 16% serangan fisikal. Kalau yang biru itu 8% serangan fisik gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk skill satunya Direnji ini mendapatkan buff ya. Dan selanjutnya hero marksman lagi dapat buff, ini ada Erin ya. Nah untuk Erin skill satunya dapat buff juga ya, yang dimana ini ada penambahan status dasarnya ditaikin 30 poin, plus untuk bonus per levelnya, scaling levelnya itu juga naik 6 poin gitu ya. Jadi dari skill satunya itu bakalan lebih sakit. Dan juga status dasar untuk defense-nya, defense-nya cukup gede, dari 86 sama sekarang tuh di buff ya jadi 120. Jadi ya kalau misalkan di early agak lebih tebel lah guys untuk Erin ini guys. Oke. Hero selanjutnya yang dapat buff ini ada hero maskot HOK gitu ya, si Ying. Nah ini untuk buffnya lebih ke pengurangan cooldown dari skill 1 sama skill 2 nya.
dan juga ngasih peningkatan damage serta HP atau regen HP-nya guys. Nah untuk skill satunya lebih ke arah pengurangan cooldown ya, yang scaling sama levelnya. Semakin late game ya semakin kalian bisa spam skill satunya juga. Terus dari damage skill satunya juga ini ditingkatin 100 poin guys. Plus juga untuk bonus-bonus kalinya ini dinaikin. Jadi Ying bakalan mungkin lebih kepake ya di patch sekarang. Dari skill satunya ini udah di buff ya, dari cooldown sama damage-nya. Kemudian untuk skill 2-nya yang dimana ini sekali lagi dapat pengurangan cooldown juga. Walaupun efek slow dari skill 2 ini dikurangin 50%-an guys ya. Oke, hero terakhir di sini yang dapat buff ini ada hero support atau roamer ya, si Gui Guji, yang dimana sekali lagi ini patch note kali ini tuh banyak banget hero yang dapat buff untuk pengurangan cooldown, termasuk Gui Guji ini, dan juga ningkatin damage dari skill pasifnya. Nah untuk skill pasif Gui Guji ini kan kalau misalkan kita hilang dari nanti bunga-bunganya apa ya, dari pandangan musuh selama 3 detik, basic attack selanjutnya atau enhance basic attacknya itu kan bakalan lebih sakit gitu ya. Nah itu untuk pasifnya itu bakalan ditingkatin dari si Gui Guji ini. Terus untuk skill 1 sama skill 2 nya ini apa ya, untuk pengurangan cooldown aja guys ya, dari buff patch note kali ini untuk si hero Gui Guji ini. Jadi banyak banget hero-hero yang dapat buff untuk ini ya, lebih ke arah pengurangan cooldown, kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian di sini ada juga hero Angela yang dapat optimalisasi dari indikator skill 1 nih. Jadi kayak gini guys skill satunya. Jadi kalian tuh bisa lebih apa ya, lebih jelas gitu guys untuk ngarahin atau ini ya, damage dari skill satunya tuh mau kemana tuh. Jadi apa ya, jadi cuma pengoptimalisasian skill 1 nih, jadi lebih kayak gini tuh, kayak di Cina ya. Jadi lingkarannya tuh terus arah dari serangan si skill satunya tuh kalian bisa lebih tahu guys. Tuh kalau misalkan jauh ya gini mengerucut gitu ya, ngelancip gitu. Tapi kalau misalkan kalian bidangnya segini itu bakal ngelebar, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian bisa lebih paham atau lebih jelas gitu doang guys. Oke, dari si Angela ini guys. Dan info update terakhir di sini ada mode kejuaraan ya, atau mode championship. Ini bakal muncul lagi nanti di bulan Februari, tempatnya di tanggal 8 Februari gitu ya. Dan untuk reward skinnya ini bakalan berubah jadi skin dari Liu Shan yang Leon Bot. Nah untuk skin Leon Botnya kayak gini ya guys ya. Ini udah pernah rilis juga lewat event eksklusif, dimana ini untuk poster space artnya ya. Terus di sini kalian bisa lihat juga untuk entrance animasi videonya. Nah, jadi kayak gini ya. Tuh. Nah, event eksklusif nih buat kalian sedikit yang penasaran sama efeknya, kita bakalan lihat di in-game. Nah, oke guys, jadi untuk skin Leon Bot dari Liu Shan tuh kayak gini guys ya. Tuh, jadi warnanya lebih ke silver sama gold gitu. Terus ini kita lihat basic attack-nya tuh kayak gini ya, basic attack-nya kayak gini. Tuh. Terus ini dia untuk skill satunya yang lari. Ini apa ya, ngasih ke knock up. Keduanya kayak gini tuh. Lumayan lah guys ya. Tuh cukup tebal, cukup rame. Terus skill ultimate-nya muternya kayak gini tuh. Jadi efeknya lebih ke kayak api gitu ya ultimate-nya tuh guys. Oke guys, jadi mungkin segitu aja untuk rangkuman beberapa update patch note terbaru di Honor of Kings Global yang bisa menguji kasih buat kalian semua. Untuk update event-event di patch note kali ini kita bakal bahas selanjutnya ya. Dan sekali lagi di sini buat kalian yang cari tempat top up murah, aman dan juga terpercaya, kalian bisa langsung aja top up di lapakhuda.com. Jangan lupa pakai kode promo smoker97 guys ya. Oke, sampai di sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.